Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup di negara yang nyaris tanpa korupsi? Di mana setiap pajak yang kamu bayar benar-benar kembali untuk memperbaiki jalan, membangun sekolah, dan menyejahterakan rakyat? Tidak ada uang pelicin, tidak ada tanda terima kasih di bawah meja, dan tidak ada pejabat yang tiba-tiba kaya raya setelah menjabat. Terdengar seperti mimpi, bukan? Tapi tahukah kamu, negara seperti itu benar-benar ada? Dan yang lebih mengejutkan, negara-negara tanpa korupsi justru bukan yang paling kaya sumber daya alamnya, tapi yang paling jujur sistemnya. Sementara Indonesia, negeri dengan kekayaan alam melimpah, tenaga muda produktif, dan potensi ekonomi besar, masih terus berjuang melawan penyakit lama bernama korupsi. Jadi kenapa korupsi begitu sulit diberantas di Indonesia? Dan bagaimana negara lain bisa melangkah jauh ke depan, bahkan tanpa kekayaan alam sehebat kita? Tetap di sini, karena di video ini kita akan membongkar fakta-fakta mencengangkan tentang korupsi di Indonesia, membandingkannya dengan negara-negara super bersih seperti Finlandia, Denmark, dan Singapura, serta membayangkan bagaimana kalau Indonesia akhirnya bebas korupsi. Fakta korupsi di Indonesia, luka lama yang belum sembuh. Kata korupsi sudah begitu akrab di telinga orang Indonesia. Setiap tahun kita membaca berita tentang pejabat yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dari menteri, gubernur, wali kota, anggota DPR, hingga pegawai kecil, kasusnya seperti tak ada habisnya. Indonesia bukan negara miskin, tapi kemiskinan seringkali lahir dari sistem yang bocor di mana-mana. Menurut Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi, CPI, Indonesia pada tahun terakhir berada di angka sekitar 34 dari 100, menempatkan kita di urutan sekitar 110-an dari 180 negara. Artinya, kita masih jauh dari kategori bersih. Bandingkan dengan negara-negara Nordik seperti Denmark, skor 90, atau Finlandia, skor 87. Mereka hampir tak mengenal istilah uang pelicin atau titipan proyek. Di sana pejabat publik bisa hidup sederhana tapi terhormat. Namun di Indonesia, korupsi sudah seperti tradisi gelap yang menempel di sistem birokrasi. Ada istilah yang sering kita dengar, kalau mau urusan cepat harus ada pelicin. Uang terima kasih biar lancar. Gaji kecil wajar kalau nyari tambahan. Kalimat-kalimat itu terdengar biasa, padahal di baliknya tersembunyi rasa putus asa terhadap keadilan dan sistem yang adil. Dampak nyata korupsi, mencuri masa depan bangsa. Setiap kali Rp1 dikorupsi, sebenarnya ada mimpi rakyat yang dicuri. Coba bayangkan ini, saat dana pembangunan sekolah diselewengkan, ada anak-anak di pedalaman yang harus belajar di bangunan reyot. Saat dana rumah sakit dikorupsi, ada pasien miskin yang tak bisa berobat karena obatnya tak tersedia. Saat proyek infrastruktur dibocorkan, jalan jadi cepat rusak, jembatan mudah roboh, dan rakyat menanggung akibatnya. Menurut Lembaga Auditor Negara, Indonesia kehilangan ratusan triliun rupiah setiap tahun akibat korupsi. Itu bukan sekadar angka. Kalau uang itu digunakan dengan benar, kita bisa membangun ribuan sekolah baru, menyediakan jutaan beasiswa untuk anak muda, dan memperkuat sistem kesehatan di pelosok negeri. Tapi kenyataannya, sebagian uang itu justru mengalir ke rekening pribadi pejabat atau ke luar negeri dalam bentuk aset tersembunyi. Fakta unik, korupsi di Indonesia kadang lucu tapi tragis. Indonesia punya banyak kisah korupsi yang kalau tidak tragis pasti terdengar absurd. Contohnya, ada kasus pengadaan sapi di mana pejabat justru membeli mobil mewah. Dana bansos yang harusnya untuk rakyat kecil malah disunat oleh pejabat sendiri. Bahkan proyek seragam sekolah pun bisa jadi ladang korupsi. Dari kain hingga harga jahitannya dimanipulasi. Lucunya, sebagian pelaku masih bisa tersenyum saat ditangkap kamera. Ada yang bilang ke saya khilaf. Saya hanya mengikuti sistem. Ini sudah budaya. Dan itulah masalah terbesar. Ketika korupsi dianggap hal biasa, bangsa ini kehilangan rasa malu. Budaya tahu tapi diam. Mungkin yang lebih berbahaya dari korupsi itu sendiri adalah budaya diam. Kita tahu itu salah, tapi kita tidak berani bersuara. Kita tahu pejabat itu korup, tapi kita pikir, semua juga begitu. Itulah jebakan sosial yang membuat perubahan jadi sulit. Padahal negara-negara yang kini bersih dari korupsi juga pernah berada di posisi yang sama, penuh kolusi, nepotisme, dan sistem kotor. Bedanya, mereka tidak menyerah. Kilas balik, korupsi di masa lalu. Kalau kita menelusuri sejarah Indonesia, korupsi bukan hal baru. Sejak masa kolonial, sudah ada praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.
Setelah kemerdekaan, sistem politik yang rapuh dan ekonomi yang lemah membuat peluang korupsi semakin besar. Pada masa Orde Baru, korupsi sering disebut sebagai bagian dari biaya politik. Banyak proyek besar negara justru menjadi ajang bagi segelintir orang untuk memperkaya diri. Setelah reformasi 1998, harapan muncul. Indonesia membentuk KPK pada 2002, simbol perlawanan terhadap korupsi. Awalnya, kinerja KPK luar biasa. Banyak pejabat tinggi ditangkap, termasuk menteri dan kepala daerah. Namun seiring waktu, tekanan politik dan perubahan undang-undang melemahkan lembaga ini. Kini banyak yang mulai bertanya, apakah KPK masih tajam seperti dulu? Fakta statistik yang mengejutkan. Sekitar 70% kasus korupsi di Indonesia berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Rata-rata kerugian negara per kasus bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Bahkan, ada pejabat yang masih menerima suap sebesar 50 juta rupiah, sementara mereka sudah bergaji puluhan juta. Lebih dari separuh masyarakat, menurut survei nasional, percaya bahwa suap kecil masih bisa ditoleransi. Fakta-fakta ini menggambarkan betapa dalamnya korupsi meresap, bukan hanya di pemerintahan, tapi juga di pola pikir masyarakat. Perbandingan awal, negara tanpa korupsi sekarang. Coba kita lihat ke luar negeri sejenak. Negara seperti Finlandia misalnya, mereka punya sistem yang sangat transparan. Bahkan, data pajak setiap warga bisa dilihat publik. Artinya kalau ada pejabat yang tiba-tiba punya mobil sport atau rumah mewah, masyarakat langsung tahu dan mempertanyakan asal-usulnya. Di Denmark, warga percaya penuh pada pemerintah. Mereka tahu uang pajak mereka digunakan dengan jujur. Pejabat di sana tidak merasa perlu hidup mewah untuk dihormati, karena kehormatan datang dari kepercayaan rakyat, bukan dari kekayaan. Sedangkan di Singapura, hukuman untuk korupsi sangat berat. Tak peduli siapa kamu, kalau terbukti korupsi, penjara menanti. Tapi di sisi lain, pemerintah juga memberikan gaji tinggi dan kesejahteraan yang cukup bagi pejabat publik, agar mereka tak tergoda untuk menyalahgunakan jabatan. Pertanyaan besar, kenapa mereka bisa, kita belum? Inilah pertanyaan yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Karena ternyata, rahasia negara tanpa korupsi bukan sekadar hukum yang keras, tapi juga budaya jujur yang ditanamkan sejak kecil. Mereka tidak hanya menghukum koruptor, tapi juga mencegah lahirnya calon koruptor baru. Sekarang, mari kita menyeberang jauh dari Indonesia, ke tempat di mana korupsi bukan hanya jarang terjadi, tapi hampir dianggap mustahil. Negara-negara ini sering muncul di peringkat teratas daftar negara paling bersih di dunia. Finlandia, Denmark, Singapura, Selandia Baru. Mereka bukan negara terbesar, tidak punya kekayaan alam sehebat Indonesia, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih berharga, integritas. Finlandia, negara yang mendidik kejujuran sejak dalam sekolah. Di Finlandia, kejujuran bukan sekadar nilai moral, tapi bagian dari kurikulum hidup. Anak-anak Finlandia tumbuh dengan sistem pendidikan yang tidak menekankan kompetisi, melainkan kejujuran dan tanggung jawab. Guru di sana tidak only mengajarkan matematika atau sains, tapi juga menanamkan nilai bahwa berbuat curang adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan. Fakta menarik, Finlandia pernah melakukan eksperimen dompet hilang. Jadi beberapa kota para peneliti menjatuhkan dompet berisi uang dan identitas di jalan. Hasilnya, hampir semua dompet dikembalikan oleh warga ke kantor polisi atau pemiliknya. Dan bukan karena takut hukum, tapi karena tak enak hati jika mengambil yang bukan haknya. Pemerintah Finlandia juga sangat transparan. Semua data keuangan publik bisa diakses dengan mudah, bahkan gaji pejabat publik bersifat terbuka. Siapapun bisa melihat berapa penghasilan Perdana Menteri, Menteri, atau Wali Kota. Hasilnya, tidak ada ruang untuk kecurangan diam-diam. Kalau ada pejabat yang tiba-tiba punya mobil mewah, warga langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Denmark, pemerintahan yang terbuka, warganya percaya Denmark hampir selalu berada di posisi pertama atau kedua dalam indeks persepsi korupsi dunia. Kenapa? Karena mereka punya konsep sederhana tapi ampuh. Jika rakyat bisa melihat, pejabat tak bisa berbuat sesuka hati. Di Denmark, sistem pemerintahan sangat terbuka. Setiap warga bisa dengan mudah mengakses informasi tentang anggaran publik, proyek pemerintah, bahkan pengadaan barang. Media di Denmark juga bebas dan berani. Jika ada kecurigaan penyalahgunaan kekuasaan, wartawan bisa langsung menginvestigasi tanpa takut ditekan. Kebebasan pers dijaga ketat, dan masyarakat percaya bahwa transparansi adalah senjata anti korupsi paling ampuh. Hal menarik lainnya, pejabat di Denmark hidup sangat sederhana.
Mereka tidak mendapat fasilitas mewah seperti mobil dinas berlimpah atau rumah mega. Bahkan Perdana Menteri Denmark pernah tertangkap kamera naik sepeda ke kantor. Dan itu bukan pencitraan, memang budaya mereka begitu. Sederhana tapi efektif. Di Denmark, rasa hormat tidak datang dari kekuasaan, tapi dari kejujuran. Singapura sering dianggap sebagai cermin Asia dalam melawan korupsi. Negara kecil ini dulu terkenal korup di tahun 1960-an. Tapi ketika Lee Kuan Yew memimpin, ia punya prinsip yang sangat tegas. Jika kamu ingin pejabat jujur, berilah mereka gaji yang membuat mereka tidak perlu mencuri. Singapura kemudian mereformasi sistem total. Pejabat publik diberi gaji tinggi setara dengan gaji sektor swasta. Namun pengawasan juga ketat. Jika ada pejabat ketahuan menerima suap, sekecil apapun, hukuman penjara dan denda besar langsung menanti. Tidak ada kompromi. Bahkan mantan Menteri Transportasi Singapura pernah dijatuhi hukuman karena menerima gratifikasi kecil. Hanya beberapa ribu dolar, tapi cukup untuk mengakhiri karirnya. Di Singapura, kejujuran bukan hanya soal moral, tapi kewajiban profesional. Sistem digital mereka juga membuat hampir semua transaksi tercatat, tak ada ruang untuk uang tunai misterius. Fakta unik, Singapura memiliki lembaga anti korupsi bernama Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB, yang langsung bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Mereka bisa menginvestigasi siapapun, bahkan pejabat tinggi negara. Dan hasilnya, dalam beberapa dekade, Singapura berubah dari negara miskin menjadi salah satu pusat keuangan terbersih dan terkaya di dunia. Selandia Baru, kejujuran sebagai gaya hidup. Kalau Denmark menekankan transparansi, Singapura mengandalkan disiplin hukum, maka Selandia Baru sukses karena budaya sosialnya yang sangat jujur. Masyarakat di sana terbiasa menghormati aturan dan percaya bahwa melanggar hukum adalah tindakan memalukan bagi diri sendiri dan keluarga. Bahkan dalam hal kecil seperti membayar bus tanpa petugas tiket, sistem kepercayaan, mengembalikan barang yang tidak sengaja ada terbawa dari toko, tidak menyogok polisi meskipun sedang melanggar lalu lintas. Fakta menarik, di Selandia Baru, pejabat publik yang mencoba menerima hadiah lebih dari nilai kecil, sekitar $100, wajib melapor. Jika tidak, bisa langsung diselidiki. Budaya tidak enak hati kalau curang menjadi benteng alami anti korupsi. Apa kesamaan negara tanpa korupsi? Dari keempat negara di atas, ada pola yang menarik. Mereka berbeda dalam budaya dan sistem, tapi memiliki inti yang sama. 1. Transparansi penuh. Warga bisa memantau pajak, gaji pejabat, dan proyek publik dengan mudah. Tidak ada ruang gelap tempat korupsi bisa bersembunyi. 2. Pendidikan karakter sejak dini. Kejujuran ditanamkan bukan hanya lewat pelajaran, tapi lewat teladan nyata dari guru dan orang tua. 3. Penegakan hukum yang tegas dan adil. Tidak ada istilah orang dalam, jatah atasan, atau kasus diatur di belakang layar. 4. Gaji pejabat yang wajar dan sistem rekrutmen ketat. Jabatan publik dianggap tanggung jawab besar, bukan kesempatan mencari keuntungan. 5. Kepercayaan sosial yang tinggi. Rakyat percaya pada pemerintah dan pemerintah percaya pada rakyat. Inilah fondasi negara maju tanpa korupsi. Kejujuran bukan sekadar slogan, tapi cara hidup sehari-hari. Kisah nyata yang menginspirasi. Mari lihat satu contoh nyata dari Finlandia yang viral di dunia. Suatu hari, seorang menteri di Finlandia lupa membayar tiket bus seharga $2. Ia menyadarinya setelah turun. Tanpa berpikir 2 kali, ia kembali ke halte dan membayar tiket itu. Padahal tidak ada yang tahu. Berita itu sempat ramai, bukan karena kesalahan kecilnya, tapi karena keteladanan yang luar biasa. Sekarang bandingkan, di banyak negara lain, termasuk Indonesia, justru ada pejabat yang mengambil miliaran rupiah dan masih bisa tersenyum saat difoto. Negara-negara bersih ini membuktikan bahwa korupsi bisa dihapus, asal ada kemauan dan sistem yang benar. Yang menarik, sebagian dari mereka dulunya juga negara yang korup. Misalnya Georgia di Eropa Timur, negara bekas Uni Soviet yang dulu terkenal bobrok dan penuh suap. Setelah reformasi besar di awal 2000-an, mereka memecat ribuan polisi korup, menaikkan gaji aparat, dan mengubah sistem pelayanan publik jadi serba digital. Hasilnya, dalam 10 tahun, Georgia masuk daftar negara paling bersih di kawasan itu. Artinya, tidak ada negara yang ditakdirkan korup. Ada negara yang memilih untuk berubah, dan ada yang memilih untuk menunda.
Hukum yang tegas tidak cukup jika pemimpin tidak memberi contoh. Sebaliknya, keteladanan pemimpin bisa memicu perubahan luar biasa. Contoh, Lee Kuan Yew di Singapura menolak hadiah pribadi sekecil apapun. Presiden Finlandia sering terlihat antre di kafetaria umum tanpa pengawal mewah. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, pernah memangkas gajinya saat pandemi untuk menunjukkan empati pada rakyat. Kepemimpinan seperti inilah yang menumbuhkan rasa percaya rakyat bahwa mereka dipimpin oleh orang yang benar-benar melayani, bukan mencari keuntungan. Dari kisah semua negara ini, ada 3 hal besar yang bisa kita ambil. 1, kejujuran harus dimulai dari pendidikan dan keluarga. Kalau anak tumbuh dengan contoh curang dari orang tua, mustahil berharap mereka jadi jujur saat dewasa. 2, transparansi harus jadi kebiasaan, bukan hanya kebijakan. Semua anggaran publik dari desa hingga pusat harus bisa dilihat masyarakat secara terbuka. 3, pemimpin harus menjadi teladan. Sekali pemimpin ketahuan korup tapi tetap dibiarkan, maka seluruh sistem akan ikut rusak. Kita sudah melihat bagaimana negara-negara tanpa korupsi bisa hidup makmur dan damai. Tapi kenapa Indonesia, dengan kekayaan alam luar biasa, budaya gotong royong, dan sumber daya manusia yang melimpah, masih terjebak dalam lingkaran korupsi? Di bagian berikutnya, kita akan membedah akar permasalahannya. Dari budaya asal Bapak senang, sistem birokrasi yang berlapis, hingga lemahnya teladan dari atas. Karena untuk bisa sembuh, kita harus berani melihat luka paling dalam. Setelah melihat negara-negara bersih seperti Finlandia, Denmark, dan Singapura, kita pasti bertanya, kenapa Indonesia belum bisa seperti mereka? Apakah karena budaya kita berbeda? Atau sistem hukum yang lemah? Atau mungkin karena kita sudah terlalu lama terbiasa dengan kebusukan ini? Jawabannya, bukan satu hal, tapi gabungan dari sejarah, kebiasaan, dan mentalitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Korupsi di Indonesia sudah seperti penyakit sosial menahun. Ia tidak hanya terjadi di kalangan pejabat tinggi, tapi juga di level paling bawah, bahkan di lingkungan sehari-hari. Contoh sederhana, ketika ada orang menyelipkan uang ke petugas agar urusannya dipercepat. Saat seseorang menyontek lalu berkata, yang penting hasilnya bagus. Atau ketika kita tahu ada pelanggaran tapi memilih diam. Semua itu terlihat kecil, tapi justru disitulah akar korupsi tumbuh. Korupsi bukan hanya soal mencuri uang negara, tapi mengkhianati kepercayaan. Dan kepercayaan adalah fondasi utama dari bangsa yang maju. Salah satu alasan korupsi sulit diberantas di Indonesia adalah birokrasi yang rumit dan berlapis-lapis. Sistem administrasi kita seringkali tidak transparan. Untuk bikin satu izin, kadang harus melewati banyak meja. Dan di setiap meja ada peluang untuk uang pelicin. Fenomena ini disebut rent seeking, mencari keuntungan dari celah sistem, bukan dari kerja produktif. Bayangkan, di beberapa daerah, izin usaha bisa memakan waktu berminggu-minggu. Tapi dengan sedikit biaya tambahan, proses itu bisa selesai dalam hitungan jam. Siapa yang bisa menolak? Pengusaha butuh cepat, petugas butuh tambahan. 2 kepentingan bertemu, lahirlah transaksi gelap yang dianggap wajar. Masalahnya, sistem seperti ini melatih masyarakat untuk tidak sabar. Kita jadi terbiasa berpikir bahwa semua bisa diatur dengan uang, bukan dengan aturan. Ada juga argumen klasik yang sering kita dengar, pejabat korup karena gajinya kecil. Memang, sebagian aparat dan pegawai negeri masih memiliki pendapatan yang tidak sebanding dengan beban kerja mereka. Tapi faktanya, banyak koruptor justru berasal dari kalangan berpenghasilan tinggi. Menurut data KPK, sebagian besar pelaku korupsi berasal dari jabatan strategis. Kepala Daerah, anggota DPR, DPRD, direktur BUMN, pejabat kementerian. Mereka bukan orang miskin, mereka punya rumah, mobil, dan penghasilan tetap, tapi tetap saja tergoda untuk mengambil lebih. Artinya, korupsi bukan soal kebutuhan, tapi keserakahan. Salah satu warisan sosial paling berbahaya di Indonesia adalah budaya feodal. Kita terbiasa menghormati jabatan lebih dari perilaku. Kita segan mengkritik atasan, bahkan saat tahu dia salah. Kita diajarkan untuk patuh, bukan berpikir kritis. Dari sinilah muncul fenomena asal Bapak senang. Laporan dimanipulasi agar terlihat bagus, masalah disembunyikan supaya tidak dimarahi, dan akhirnya kejujuran dikorbankan demi kenyamanan.
Dalam suasana seperti ini, korupsi bisa tumbuh tanpa ketahuan. Karena semua orang sibuk menjaga muka, bukan menjaga kebenaran. Korupsi di Indonesia juga sering berakar dari nepotisme dan politik patronis. Seorang pejabat menunjuk kerabatnya untuk mengisi jabatan penting. Kontraktor proyek dipilih bukan karena kemampuan, tapi karena kedekatan. Uang kampanye dibalas dengan proyek setelah menang. Semuanya menciptakan lingkaran setan kekuasaan. Dan selama jabatan bisa dibeli, sulit berharap hasil kerja yang bersih. Masalah ini diperparah oleh sistem politik yang mahal. Untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah saja, seseorang bisa menghabiskan miliaran rupiah. Uang itu tentu harus kembali, dan sayangnya sering diambil dari kas publik. Kita sering mendengar pepatah, hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan sayangnya itu bukan sekadar sindiran, tapi kenyataan pahit. Banyak kasus korupsi besar berakhir ringan atau bahkan menguap. Pelaku yang punya koneksi kuat sering lolos, sementara rakyat kecil dihukum berat untuk kesalahan sepele. Contohnya, seorang ibu yang mencuri sandal bisa dijerat pidana, tapi koruptor miliaran rupiah bisa bebas dengan alasan keluarga atau penyesalan. Keadilan seperti ini menimbulkan keputusasaan sosial. Rakyat mulai berpikir, kalau yang besar saja bisa bebas, untuk apa jujur? Padahal ketika kejujuran dianggap sia-sia, maka bangsa kehilangan arah moralnya. Lemahnya pengawasan dan integritas lembaga kita, punya banyak lembaga pengawas, KPK, BPK, Ombudsman, hingga Inspektorat. Namun pengawasan masih bergantung pada manusia, bukan sistem. Selama sistem masih bisa diakali, selama data bisa dihapus, dan selama titipan masih dianggap normal, maka peluang korupsi tetap terbuka. Selain itu, beberapa lembaga justru kehilangan taring karena tekanan politik. KPK misalnya, yang dulu disegani, kini sering dikritik karena dinilai tidak sekuat dulu. Bahkan muncul istilah lembaga yang dulu menakutkan, kini menyesuaikan. Ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah individu, tapi sistemik. Pendidikan moral yang terabaikan fakta menarik. Banyak pelaku korupsi di Indonesia adalah orang berpendidikan tinggi. Mereka lulusan universitas ternama, bahkan kadang punya gelar doktor. Tapi mengapa mereka tetap korup? Karena pendidikan akademik tanpa pendidikan moral tidak cukup. Sekolah sering mengajarkan bagaimana menjadi pintar, tapi lupa mengajarkan bagaimana menjadi benar. Kita lebih sering menilai orang dari nilai rapor, bukan dari integritasnya. Padahal, kejujuran tidak bisa diuji lewat ujian tertulis. Jika sejak kecil anak diajarkan bahwa menyontek tidak apa-apa, maka kelak mereka akan berpikir bahwa memanipulasi laporan juga bukan masalah besar. Budaya semua bisa diatur. Kalimat bisa diatur, mungkin terdengar lucu di film, tapi di dunia nyata, inilah akar kejahatan yang paling halus. Kita bangga bisa menyelesaikan urusan cepat lewat kenalan dalam. Kita merasa hebat saat bisa nembus birokrasi dengan uang kopi, tapi tanpa sadar setiap kali kita melakukan itu, kita ikut memperpanjang umur korupsi. Korupsi tidak selalu dimulai dari gedung pemerintahan. Terkadang lahir di kantor pelayanan, sekolah, bahkan rumah sakit. Dan selama rakyat masih menganggap itu hal biasa, korupsi akan terus hidup. Keteladanan yang hilang. Kita sering mendengar pemimpin berkata, rakyat harus jujur. Tapi di saat yang sama, rakyat melihat pejabat itu justru menumpuk kekayaan secara misterius. Bagaimana rakyat bisa jujur kalau teladannya tidak memberi contoh? Pemimpin yang bersih tidak hanya memimpin dengan kebijakan, tapi juga dengan kehidupan pribadinya. Saat rakyat melihat pemimpinnya hidup sederhana, mereka percaya. Tapi saat pemimpinnya hidup mewah di tengah penderitaan rakyat, mereka kehilangan harapan. Itulah mengapa negara seperti Finlandia atau Selandia Baru bisa berhasil. Bukan karena mereka tidak punya godaan, tapi karena pemimpinnya tidak memberi celah untuk godaan itu. Masalah utama, rasa malu yang pudar. Di masa lalu, orang malu jika berbuat curang. Sekarang banyak yang malah bangga bisa mengakali sistem. Bahkan ada yang menyombongkan diri karena berhasil mengatur proyek. Rasa malu yang hilang inilah yang membuat korupsi menjadi candu sosial. Meski kita tidak lagi melihatnya sebagai kejahatan, tapi sebagai strategi hidup. Padahal bangsa yang kehilangan rasa malu akan kehilangan masa depannya. Namun, tidak semua gelap. Meski kondisi ini suram, bukan berarti tidak ada harapan. Banyak anak muda, aktivis, jurnalis, dan pejabat muda yang mulai berani melawan. Beberapa kepala daerah berhasil membangun sistem pemerintahan transparan dengan aplikasi digital. Banyak desa mulai menerapkan laporan anggaran terbuka untuk warga.
Gerakan anti korupsi juga mulai masuk ke sekolah dan kampus. Anak-anak diajak untuk memahami bahwa kejujuran adalah bentuk cinta pada negeri. Dan perubahan itu sekecil apapun layak diperjuangkan. Kita sudah memahami akar masalahnya. Tapi kini mari kita berandai sejenak. Bayangkan, bagaimana jadinya Indonesia jika besok pagi korupsi benar-benar hilang, uang pajak tidak bocor, pejabat benar-benar melayani, dan rakyat percaya pada negaranya. Di bagian terakhir nanti, kita akan membayangkan masa depan itu. Masa depan Indonesia yang jujur, adil, dan makmur. Karena mimpi tentang Indonesia tanpa korupsi tidak harus tinggal mimpi. Bayangkan sebuah pagi di Indonesia. Jalan-jalan bersih tanpa lubang, sekolah berdiri megah di pelosok, rumah sakit ramai tapi bukan karena antrean panjang, melainkan karena pelayanan cepat dan manusiawi. Di televisi, bukan berita korupsi yang muncul setiap hari, tapi kabar inovasi dan prestasi. Di media sosial, bukan keluhan soal pungli dan suap, tapi cerita warga yang bangga karena negaranya jujur. Itulah gambaran Indonesia tanpa korupsi. Kedengarannya seperti mimpi, tapi bukan mimpi yang mustahil. Menurut data Badan Pemeriksa Keuangan, setiap tahun Indonesia bisa kehilangan ratusan triliun rupiah akibat kebocoran dan korupsi. Kalau uang sebesar itu bisa diselamatkan, dengan 100 triliun rupiah, kita bisa membangun lebih dari 100.000 sekolah baru. Dengan 50 triliun rupiah, bisa dibangun ratusan rumah sakit daerah. Dengan 20 triliun rupiah, bisa diberikan beasiswa penuh untuk jutaan anak miskin. Bayangkan jika seluruh dana publik tersalurkan dengan jujur, kesejahteraan rakyat akan meningkat pesat. Negara tanpa korupsi bisa bergerak lebih cepat. Proyek infrastruktur selesai tepat waktu tanpa permainan tender. Pembangunan tidak hanya terjadi di kota besar, tapi juga di desa terpencil. Di negara seperti Estonia, yang dulu punya masalah korupsi besar, kini berubah menjadi negara digital paling efisien di dunia. Indonesia punya potensi yang sama. Korupsi sering mencuri masa depan generasi muda. Tapi jika uang pendidikan tidak lagi diselewengkan, sekolah-sekolah di daerah terpencil punya laboratorium dan perpustakaan layak, dan guru-guru dibayar dengan baik. Nah, dengan sistem pendidikan jujur, kita tidak hanya melahirkan anak pintar, tapi anak yang berintegritas. Di negara tanpa korupsi, pejabat publik bukan sosok yang dijauhi, tapi dicontoh. Bayangkan jika suatu hari nanti kita bisa berkata, menteri kita hidup sederhana. Itu bukan sekadar harapan, itu bisa jadi kenyataan. Negara dengan tingkat korupsi rendah selalu menjadi magnet investasi. Jika Indonesia bisa menekan korupsi, PDB kita bisa naik signifikan. Lebih banyak lapangan kerja tercipta dan kemiskinan berkurang. Korupsi sering menjadi biang kerusakan alam. Di negara tanpa korupsi, hukum lingkungan ditegakkan. Hutan tetap lestari, sungai bersih, dan udara lebih segar. Bayangkan sebuah negara di mana bantuan sosial sampai tepat sasaran. Keadilan sosial bukan lagi slogan tapi kenyataan hidup. Dan itu semua dimulai dari satu hal sederhana, kejujuran dalam mengelola uang publik. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Tapi tentu saja, menghapus korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Karena korupsi bukan hanya di gedung tinggi, tapi juga di hati manusia. Perubahan sejati dimulai dari diri sendiri, menolak memberi atau menerima suap. Tidak mencontek saat ujian, tidak memalsukan laporan kerja, tidak mengambil hak orang lain, sekecil apapun. Kejujuran itu menular, tapi begitu juga kebohongan. Jika setiap orang memilih untuk jujur, maka sistem yang kotor perlahan akan kehilangan kekuatannya. Korupsi bukan bisa musnah dalam sehari, tapi bisa layu karena tidak lagi diberi ruang untuk tumbuh. Gerakan nasional anti korupsi dari masyarakat. Kita sering menunggu pemimpin yang jujur, tapi bagaimana jika justru rakyat yang memimpin kejujuran itu sendiri? Bayangkan gerakan nasional yang sederhana tapi kuat. Setiap desa punya papan transparansi anggaran. Setiap sekolah mengajarkan anti korupsi dengan permainan dan cerita. Setiap kantor memiliki mekanisme pelaporan anonim bagi pelanggaran integritas. Kita tidak perlu menunggu pahlawan datang. Kita sendiri bisa menjadi pahlawan kejujuran di lingkungan masing-masing. Pelajaran dari negara lain, tidak ada jalan pintas. Negara yang kini bersih dari korupsi tidak berubah dalam semalam. Denmark butuh waktu puluhan tahun untuk membangun budaya transparansi. Singapura butuh generasi baru pejabat yang tumbuh dalam sistem disiplin. Finlandia menanamkan kejujuran sejak sekolah dasar, bahkan sebelum ada undang-undang anti korupsi modern. Artinya Indonesia pun bisa, tapi harus sabar dan konsisten. Inaomodo dengan undang-undang baru. Tidak cukup dengan hukuman berat, kita butuh perubahan budaya. Budaya yang tidak lagi memuji kekayaan, tapi menghormati integritas. Kesimpulan, Indonesia bisa asal mau. Korupsi bukan kutukan, tapi pilihan.
Setiap kali seseorang memilih menipu, menyontek, atau menyuap, ia sedang memilih untuk memperlambat bangsanya sendiri. Tapi setiap kali seseorang menolak korupsi, sekecil apapun, ia sedang menyalakan lilin di tengah kegelapan. Negara tanpa korupsi bukan negeri yang sempurna. Mereka tetap punya masalah, tapi mereka tidak membiarkan kejujuran kalah. Indonesia bisa jadi seperti itu. Kita punya sumber daya besar, budaya gotong royong, dan semangat juang yang luar biasa. Yang kita butuhkan hanyalah rasa malu untuk curang dan keberanian untuk jujur. Bayangkan 10, 20, atau 30 tahun ke depan, Indonesia bukan lagi dikenal karena kasus korupsinya, tapi karena integritas dan kejujurannya. Dunia menatap kagum bertanya, bagaimana negeri yang dulu dipenuhi skandal bisa berubah jadi negara paling bersih di Asia? Dan kita menjawab dengan bangga, karena kami memilih untuk jujur. Jadi kalau kamu menonton video ini sampai habis, kamu sudah menjadi bagian dari perubahan itu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Satu pikiran, satu niat, satu tindakan jujur. Jangan tunggu orang lain berubah dulu, mulailah dari dirimu. Karena bangsa tanpa korupsi bukan hanya impian, tapi masa depan yang sedang menunggu kita. Indonesia tanpa korupsi bukan utopia, itu pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan kita semua.